kabar baik anak ya. Nah, sudah sarapan tadi dari sekolah? Iya, sudah, alhamdulillah sudah semua sarapan. Sekarang sebelum kita ke lanjut kegiatan kita, terlebih dahulu kita berdoa ya anak ya. Biar apa yang kita pelajari nanti bisa berkah di kemudian hari anak ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membaca doa. Hari ini kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Nanti ketika kita sudah membuat keyakinan kelas kita, ibu guru dan anak-anak harus patuhi apa yang kita tulis ya, apa yang kita ucapkan. Ngerti nggak? Ngerti nggak?
pelajaran kita tidak boleh makan. Setuju Ibu deh? Setuju deh? Setuju deh? Dan ketika keluar kelas, apa maksudnya ikut izin ketua ketika keluar kelas? Nah ini anak ya, kalau kita waktu belajar, kalau mau ke kamar mandi, harus minta izin terlebih dahulu sama ibu guru. Tidak boleh keluar begitu saja. Ya anak ya, harus kita belajar disiplin juga, ya, menghormati ibu guru yang ada di dalam kelas. Ya, itu nilai kebajikan yang kita ambil di izin ketika keluar kelas. Tidak boleh tidur saat belajar. Teman kalian ada yang suka tidur di dalam kelas? Ya, nggak usah sebut namanya nak. Ya, lain kali kalau waktu kita belajar tidak boleh tidur saat belajar. Nah, kenapa? Ayo, kenapa suka tidur di dalam kelas itu? Siapa yang suka tidur? Mulai besok jangan ada lagi yang tidur di dalam kelas anak ya. Tepatnya di waktu kita belajar. Makanya kalau malam itu tidurnya harus jam berapa? Jangan terlalu lama tidur. Kesepakatan yang kalian diskusikan tadi, yang kalian sendiri sebut tadi, itu artinya keyakinan kelas ini harus kalian patuhi. Apa nak? Keyakinan kelas ini harus kalian apain? Harus dipatuhi, ya, harus kita patuhi. Ya nak ya, iya. Mungkin itu keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Nanti ini ibu ketik bagus-bagus, ibu tempelkan di dinding kelas biar kalian bisa baca setiap hari, biar kalian ingat setiap hari. Ya nak ya? Ya, ibu ulang sekali lagi. Keyakinan kelas yang kalian diskusikan bersama tadi itu ada berapa? Ada berapa? Berarti ada 8 yang harus kalian patuhi di dalam kelas. Ya nak ya? Besok sudah ibu tempelkan ini. Ibu ketik bagus-bagus nanti ibu tempelkan di dinding kelas kita. Ya nak ya? Kita sepakat? Kita sepakat? Iya, kita sepakat sudah. Besok ibu ketik rapi-rapi. Ya, mungkin itu keyakinan kelas kita yang kita sepakati hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita berkumpul seperti saat ini. Dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju saat ini. Izinkan saya di sini Bapak Ibu ingin menyampaikan penyebaran pemahaman penerapan di sekolah kita ini, yaitu di SDN Koda Permai. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Koda Permai, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Koda Permai. Di sini langsung aja saya memaparkan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya hanya menyita waktu Bapak Ibu sedikit saja, mungkin lebih kurang 1 jam. Budaya positif. Budaya positif merupakan pewujudan dari nilai-nilai menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif. Di konsep ini ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Sedangkan pekerjaan di rumah yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang perlu pengingatan di situ yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan pemimpin pembelajaran. Dan paradigma baru. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah untuk teori kontrol. Kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Baru, misalkan Bapak Ibu kita praktekkan langsung. Misalkan Bapak Ibu di sisi kanan, sisi kiri memegang sesuatu misalkan di genggamannya. Coba Ibu Sarah sama Ibu Yeni, siapa yang memegang misalkan memegang, terus nanti Ibu Yeni boleh nanti mengunjuk Ibu Sarah mengkritik atau bagaimana saja, memaksa bagaimana supaya genggamannya itu dibuka. Ya, boleh kita praktekkan dulu. Boleh kita praktekkan semua. Misalkan Ibu Sarah sama Ibu Yai, siapa yang memegang sesuatu, siapa yang mau mengkritik. Ya, kita satu temannya mengundang, satu yang mengunjuk. Terserah mau bagaimana caranya supaya genggaman itu bisa terbuka. Kan biasanya ada yang nggak mau, ada yang mau. Ya, coba kita praktekkan sebentar. Silakan, ya. Bu Yeni, bisa nggak saya lihat apa sih yang ada di tangan kanannya itu, Bu? Oh, nggak bisa. Bu Yeni, ada sesuatu tadi yang hinggap di situ. Masa sih? Ada kayaknya warna yang lain saya lihat dari tadi. Di tangan kanannya yang sebelah situ itu, Bu, yang di jari di tengah itu, Bu. Ya. Ada itu yang di tengah, yang kesana sedikit, Bu. Berarti saya sudah berhasil ya, karena kan ini sudah bisa kebuka. Iya, berarti sudah berhasil. Iya, itu contoh paradigma teori kontrol. Ya, sama dengan anak-anak. Misalkan kita menyuruh sesuatu kepada
mencapai suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Dilihat di SDN Koda, kita sudah menjalankan disiplin positif itu, karena disiplin positif itu kita lakukan tanpa ada suruhan dari siapapun, ya. Misalkan kita datang sekolah tepat waktu, kita harus datang sekolah pukul 7 misalkan, ya, tanpa harus kita pergi sekolah. Nanti kalau lama pergi sekolah, nanti kita ditegur sama kepala sekolah, nanti nilai kita jelek, ya. Berarti itu namanya bukan disiplin positif. Yang disiplin positif ini ada peduli, belas kasih, komitmen, rajin, keberanian, itu yang disebut-sebut nilai kebajikan, saling menghormati, ya, dermawan, harga diri, taat, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Karakter lah. Mengajarkan anak-anak, mencerdaskan anak bangsa tanpa ada yang diperintah, kita atuhi peraturan itu tanpa ada embel-embel dari kepala sekolah, dari atasan murid atau siapapun. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Ya. Lanjut. Di sini ada peduli, belas kasih, komitmen, rajin, keberanian, itu yang disebut-sebut nilai kebajikan, saling menghormati, ya, dermawan, harga diri, taat, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal, itu adalah motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Merupakan juga motivasi eksternal, dia masih datang dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan hal tersebut? Itu merupakan motivasi dari diri sendiri atau yang datang dari dirinya, dari dalam, ya. Makanya di kurikulum ada juara kelas. Oh, itu alasannya itu ya? Ya, itu alasannya ditiadakan yang namanya peringkat 1, peringkat 2. Bila perlu, semua anak didik kita itu mendapat hadiah, karena anak-anak itu mempunyai kelebihan masing-masing. Itu yang motivasi perilaku manusia. Motivasi yang seterusnya, dorongan yang timbul pada diri sendiri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Di situ ada eksternal dan internal. Yang eksternalnya, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindar dari hukuman. Ya, banyak anak-anak kita, ya, yang mau disiplin karena masih takut dengan hukuman. Itu motivasi internal. Murid melakukan dirinya kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Misalkan kita tepat waktu datang sekolah, itu nilai kebajikan apa yang kita ambil? Disiplin. Ya, disiplin. Iya, bisa tanggung jawab, itu nilai-nilai kebajikan bila kita tepat waktu datang sekolah. Penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Itu menurut Alfie Konsri
Artinya di situ kita ambil contoh. Kita menyuruh anak ini misalkan di dalam sekolah harus ambil di tempat kerja, di sekolah kita menyuruh anak membeli sesuatu di kantin. Kita iming-iming dengan misalkan uang kita 10.000, kita beli belanjaannya 5.000, kita kasih uang 5.000, baru anak pergi. Ya, kalau kita tidak kasih uang, tidak mau anak-anak itu yang tidak boleh. Karena sama dengan kita di di kampung menyuruh anak-anak, kan anak-anak kalau nggak dikasih uang nggak mau kan? Itu tidak boleh karena itu menjadi suatu kebiasaan. Lain dengan perlombaan. Kalau perlombaan, memang kita adakan perlombaan itu untuk mendapatkan juara, ya, untuk mendapatkan hadiah. Kalau kita di pembelajaran atau di rumah tidak boleh, karena anak-anak itu akan seterusnya kebiasaan kalau kita selalu dikasih sesuatu. Iya, Meminta imbalan. diminta imbalan. Dia dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sama dengan menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Betul nggak? Betul nggak? Sesuai dengan contoh yang tadi anak-anak itu, kalau kita suruh tanpa ada imbalan tidak mau. Iya, berarti anak-anak itu tidak punya keikhlasan, tidak ada niat untuk nilai-nilai kebajikannya itu. Masih ada nggak di sekolah kita anak yang terlambat datang sekolah? Iya, masih ada. Kita lihat ya, di situ ada namanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, nah hukuman di situ murid-murid disuruh berdiri di depan kelas. Ya, begitu dulu kita, guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu namanya hukuman. Ya, dulu-dulu masih kita lakukan, tapi alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada, sekarang kita lakukan. Yang kedua, konsekuensi. Di situ konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama istirahat berlangsung. Ya, sudah itu masih kita laksanakan itu ya. Masih siapa ya, tidak boleh terlambat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan, itu konsekuensi. Sedangkan restitusinya, guru menanyai keyakinan kelas. Yang kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ya, sekarang kita tidak lagi menggunakan yang namanya hukuman. Ya, yang kita gunakan sekarang ini kira-kira apa di situ? Iya, restitusi. Ya, kalau hukuman konsekuensi itu udah kita pakai. Tapi kalau konsekuensinya masih kayaknya kita pakai sedikit-sedikit ya. Masih. Ya, tapi usahakan kedepannya kita pakai restitusi. Itu menanyakan sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas. Misalkan terlambat datang sekolah, kita sudah membuat keyakinan kelas, kita menanyakan kepada anak-anak itu sudah sesuai nggak keperlakuan kamu terlambat datang sekolah dengan keyakinan kelas itu. Terus kita tanya bagaimana solusinya. Itu yang disebut restitusi. Tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Nanti kita lihat. Kita lanjut dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Nah, sekarang kita lanjut aja ke jawabannya.
lakukan semua kelas. Yang keyakinan kelas. Bentuk keyakinan kelas yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua sedikit saja agar mudah diingat. Yang ketiga berupaya pernyataan universal. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. 5. Dibuat dalam bentuk positif. Yang terakhir semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga sesuatu yang diyakini bersama-sama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama di situ berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Yang kedua, merubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas. Itu adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di atas, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Sekarang kita lihat. Ya, aku merasa bangga dan keren. Ya, berarti di situ kebutuhan yang dilakukan si Dimas itu apa itu sudah dari situ penguasaan. Ya, apuas, ya, penguasaan. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Berarti di situ kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ya, berarti dia bebas, ya, kebebasan. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Berarti dia itu senang, ya, kebutuhan akan kesenangan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Yang kelima, teman. Dan yang terakhir adalah manajer. Tadi, Tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di situ ada pengukur, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Itu menghukum. Sementara membuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Kata-kata seperti itu membuat anak-anak itu merasa bersalah. Sementara kalau sebagai teman, kamu lagi jangan dong, ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Itu adalah sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti ya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu adalah
pemantau. Sementara kalau manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Ya, di sini 5 kontrol ini, posisi kontrol ini yang sebaiknya kita lakukan itu di posisi mana? Sebagai apa? Manajer. Iya, sebagai manajer. Itu yang perlu kita lakukan kita sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di situ ada pengukur, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Itu menghukum. Sementara pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Kata-kata seperti itu membuat anak-anak itu merasa bersalah. Sementara kalau sebagai teman, kamu lagi jangan dong, ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu, itu adalah sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti aja kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu adalah pemantau. Sementara kalau manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Ya, di sini 5 kontrol ini, posisi kontrol ini yang sebaiknya kita lakukan itu di posisi mana? Sebagai apa? Manajer. Iya, sebagai manajer. Itu yang perlu kita lakukan kita sebagai manajer. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Mari sekalian, biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Merasa bersalah. Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, sini guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. 5 posisi kontrol tadi itu apa saja ya? Menghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari video yang kita saksikan tadi, posisi kontrol yang mana yang baik kita lakukan? Iya, manajer. Karena dengan posisi manajer kita bisa memberikan menanyakan solusi kepada anak-anak, membuat anak bertanggung jawab dan mandiri. Kita sebagai guru juga bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang berpihak pada murid dan memerdekakan anak. Di slide tadi itu adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya, ini sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kondisi bagi murid, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti tadi video Naren ya, Naren yang terlambat 20 menit ke sekolah, ibu gurunya sebagai posisi manajer merestitusikan kepada Naren, yang menanyakan kepada Naren sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas di sekolah Naren. Terus ibu guru dan Naren mencari solusi bagaimana supaya Naren kedepannya tidak terlambat datang sekolah. Ya, itu adalah restitusi. Restitusi yang pertama
fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang terakhir, menuntut untuk melihat keadaan diri. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Sedangkan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berisikan satu, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi protokol. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Sedangkan menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, kita sama-sama menyaksikan lagi tentang video segitiga restitusi. Sistem positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah.
Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya
kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Segitiga restitusi ya, yang diharapkan tadi di video itu, yang pertama murid menjadi lebih kuat secara pribadi, yang kedua membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, yang ketiga murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Itu yang diharapkan pada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi tadi itu ada berapa tadi tuh? Ada 3 ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi yang salah, yang ketiga menanya keyakinan ya. Di sini kita semua sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Ya Bapak Ibu, mungkin sampai di situ pemaparan saya. Ada yang ditanyakan? Ya, cukup jelas ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya mohon maaf karena saya telah menyitakan waktu Bapak Ibu guru yang